Di YouTube kamu udah ada mental tempe. Nah, kalau di kamus bahasa Indonesia, kelima ada angkanya. Mental tempe tergolong kiasan atau salah satu kalimat kalimat apa sih bahasa Indonesianya? Mental yang lemah dikategorikan sebagai mental yang lemah, perasaan atau watak yang menganggap dirinya tidak mampu untuk menghadapi masalah. Meskipun begitu ya, apabila kita merujuk pada kata bahasa Indonesia itu berat kali ya, kan dikategorikan sebagai kompositum atau kata majemuk semidiomatis. Salah satu kata memiliki makna khas. Oke. Maksudnya dia ada banyak makna dan khusus. Dan yakni tempe yang berkaitan dengan kelemahan. Kalau kamus bahasa Indonesia bilang tempe sama dengan lemah. Soekarno pernah bilang, kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Wow, bagus sekali itu sebenarnya yang dikumandangkan lagi sekarang ini. Oke, realitanya kita bahas sedikit tempe. Realitanya tempe itu mengandung protein serat dan kalsium yang tinggi. Nilai lemak jenuh dan garam dalam tempe pun terbilang rendah, jadi aman bagi yang diet. Produksi tempe sangat ramah lingkungan, guys, karena dia tidak merusak lingkungan. Di mata dunia, tempe telah dikenal salah satu hidangan yang menyehatkan dan dapat disajikan dengan beragam alternatif. Zaman sekarang, tempe itu ada solusi. 3T kalau aku sekarang. Tahu tempe telur, kalau bisa tambah teri. T itu favorit, apalagi kalau ada terong. Dari oseng-oseng sampai keripik, dari tempe balok dan sayur lodeh, dari tempe mendoan sampai isian aram-aram, tempe bisa menjelma jadi apapun yang bikin lidah menarik. Bener nggak? Jadi lapar nggak? Cuma semegan doang yang makan itu. Tempe kalau udah disambal atau digoreng biasa aja deh, itu tinggal dicolek cabai itu pasti udah enak. Jadi sebenarnya realitanya, berarti sebenarnya tempe itu disenangi orang, ya kan? Nah, banyak memes tentang tempe. Seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Betul juga. Tahu tempe is the best food for your healthy life. Tahu diri is the best way of life for happy life. Dia tahu diri ya guys. Kalau apa sih, aku emang suka tempe. Masalah buat lo dasar mental tempe. Itulah meme tentang tempe. Seringnya meme tempe itu lebih lebih lagi hampir sama dengan kata-kata orang. Yaitu seperti mental tempe bisa juga disamakan dengan mental kerupuk. Karena kerupuk sangat cepat masuk angin. Cepat membeli. Lawan dari mental tempe adalah mental baja, yaitu mental yang keras, kuat, dan tegar dalam bekerja. Cepat bangkit saat terpuruk. Dia gampang dibentuk juga kalau baja. Mental tempe adalah mental pecundang. Mental baja adalah mental pemenang. Jadi kalau dalam hal mental, tempe itu oke banget, tapi mentalnya kurang bisa kita pakai dalam realita. Orang bermental tempe biasanya nih gagal. Karena sangat rapuh semangatnya dan mudah menyerah. Biasanya kalau kena tantangan sekali, dia mundur. Itu kira-kira itu kata orang. Mari kita lihat kalau baja itu tunggu tuh. Kalau tempe simpel banget. Kalau kalian tahu tempe pasti itu bahkan orang-orang yang di luar negeri kayak di Eropa, di Amerika itu belajar buat tempe hanya mengandalkan kacang kedelai yang asli sama ragi. Artinya dia sangat simpel sebenarnya proses pembuatannya. Dibandingkan sama baza jelas jauh gitu ya. Hampir kayak emas juga gitu. Pembentukannya sangat-sangat luar biasa susah kalau si baza. Jadi kalau proses pembuatan tempe seperti ini. Kira-kira udah kita tahu sama tahu karena tempe makanan kita yang paling ini. Jadi keberhasilan atau kegagalan seseorang sangat berhubungan dengan sikap mental yang dimilikinya. Mental sehat sama dengan jiwa sehat. Itu bisa harus balance. Gak mungkin jiwamu sehat, mentalmu gak sehat. Karena kalau mentalmu rusak, jiwamu pun ikut rusak. Itu sejalan bareng. Gak masuk akal ada orang sehat, mentalnya gak sehat. Sama kebalikannya juga kayak gitu. Ini harus jalan. Oke, tapi mental tempe ini hampir sama menurut aku dengan mental berkorban. Positifnya sedikit. Tapi jangan berkorban kali sampai diinjak-injak gitu misalnya kan. Jadi harus juga kenapa deh? Oke. Em,
Kita bahas tentang berkorban ya saat ini. Ada quote yang mengatakan seperti ini, quote yang udah hype juga ini. You can sacrifice and not love, but you cannot love and not sacrifice. Paham ya kira-kira ya guys ya? Kita bisa berkorban tapi nggak mencintai. Bisa kan? Bisa aja. Tapi kita nggak bisa mencintai tanpa pengorbanan. Masuk akal? Masuk ya. Kalau masuk akal kasih love. Oke, Efesus 5 ayat 2. Baca dulu keceng-keceng. Eva, ayo Pak. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Jadi kasih Tuhan udah identik sama pengorbanan. Itu udah tahu kali kita. Udah dari sekolah minggu kita diperdengarkan akan hal ini. Jadi kualitas cinta kita diukur dari pengorbanan kita. Makanya jangan mau terima cowok yang cuma ngomong cinta, tapi nggak mau berkorban, ya. Nggak mau berkorban bayarin makan. Jadi kok sekarang tuh aku tetap nggak setuju sama pasangan zaman sekarang yang bilang split biaya dong, split dong gitu. Nggak gitu juga. Emang emang laki-laki itu bawaannya akan jadi provider soalnya. Oke, maka kita akan bahas bapak. Seorang bapak yang akan kita bahas. Karena pengorbanan paling jelas kita bisa lihat dari pengorbanan bapak. Yuk, mungkin Kak Ria lah ini baca Roma 8 ayat 32 Kak Ri. Haluskan dulu mukaku nih. Oke, ia yang tidak menyanyikan Menyayangkan ya. anak-anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, jadi Tuhan sendiri udah pengorbanannya memberikan anaknya sendiri. Yang mama-mama paling paham itu pengorbanan untuk mengorbanin anak itu sakitnya sakit banget. Jadi Bapa menyerahkan anaknya untuk kita. Salah satu bukti nyata cinta dan pengorbanannya. Lalu Yesus, kita bahas Yesus lagi. Tadi Bapa, sekarang Yesus. Ini tentang Yesus. Yuk, bacaan siapa nih? Mungkin siapa aja kita di sini? Kak Sofi, bisa baca Kak? Nggak ada suara Kak Sof. Oh, Ibrani. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Makasih Sof. Jadi betapa lebihnya tentang Yesus. Dia mempersembahkan dirinya sendiri sih. Darahnya. Jadi tadi Bapa menyerahkan anaknya untuk kita. Yesus terpisah dengan Bapa untuk kita. Lalu kitanya kayak mana? Kita baca. Kitanya harus kayak mana? Yuk, Megan, sambil makan kalau bisa baca. Udah beres kok, Kak. Matius 10 ayat 38 sampai 39. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yes. Ini kita harusnya ya. Tadi habis Bapak Yesus kita. Tugas kita adalah mengakui dan berkorban. Jadi yang dibutuhkan bukan untuk jadi mental tempe guys, tapi pengorbanannya tadi mental berkorban. Satu, kerendahan hati. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus saja nggak pakai kata meninggal dia mati. Menjelaskan betapa dia itu benar-benar turun panggung, turun level demi kita. Jadi dia bahkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi kerendahan hati contohnya nggak dari siapa-siapa selain Yesus itu sendiri. Sebelum pengorbanan itu nampak melalui kita, pengorbanan itu harus berdampak di hati kita. Mana anak berdampak? Kasih love, tolong. Mana love-nya? Guys, jadi jangan ngomong pengorbanan hanya di mulut, tapi pengorbanan itu harus berdampak di hati kita. Hati kita tuh gimana sih maksudnya? Ini dia. Kalau mental tempe itu cepat bau, guys. Kalian nggak masak dia dalam 2-3 hari dia tuh udah bau gitu. Tapi kalau baja tadi udah ngelewatin proses yang jauh, dia didiemin juga nggak masalah. Dia udah bakal seperti itu, bakal berubah. 2, kerelaan hati. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu. Apa yang kulakukan ini? Tunggu bentar, guys. Kayak ada sesuatu di laptop aku. Oke. Oke, udah. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi rela ya, habis tadi kita rendah hati, kita rela. Nah ini nih paling penting. Jika kita belum siap dilupakan, kita belum siap berikan pengorbanan. Wih. Nanti aku mau nanya ya, siapa yang pernah sakit hati karena dilupakan? Jadi kalau di recap sedikit, Bapa menyerahkan anaknya untuk kita. Yesus terpisah dengan Bapa untuk kita. Nah, kita harusnya kehilangan diri kita untuk Tuhan. Bukan kehilangan diri kita untuk cowok, misalnya gitu. Kita kehilangan keluarga demi pria. Enggak juga. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi, kita kehilangan diri kita, daging kita, keinginan kita. Oke, mental korban itu apa? Merasa sudah paling banyak berkorban. Aku loh, ini semua karena aku gitu. Kok sanggup sih ngelupain aku gitu. Dan memaksa orang lain untuk berkorban bagi dia. Kita nuntut nih, aku udah kayak gini loh. Masa kok nggak ngapa-ngapain buat aku? Aku sering gitu nggak ya sama Bang Rio? Dulu kali ya. Mental berkorban akan memberi dirinya untuk orang lain. Whatever it takes gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu nggak apa-apa. Pokoknya kita emang udah siap untuk memberi diri kita untuk orang lain. Pengorbanan Yesus membuat Yesus tinggal dalam kita. Pengorbanan kita membuat Yesus dimanifestasikan melalui kita. Artinya kita harus bisa berkorban supaya Yesus yang nampak di diri kita. Manifestasi Yesus yang ada di diri kita. Itu mental berkorban versi kita. Oke, langsung aja kita diskusi di malam hari yang indah ini dan udah mulai turun hujan di Medan. Setelah dari tadi panasnya minta ampun ya Lord, sekarang udah turun hujan. Punya pengalaman dilupakan setelah melakukan suatu pengorbanan, apa yang dirasakan dan gimana saat ini? Udah sembuh apa belum? Terus kalau punya kesempatan ingin memutar waktu, kesalahan apa yang ingin diperbaiki dari mental, sikap, atau cara kita merespon yang pernah salah? Mungkin respon kita pernah salah membuat kita kehilangan hubungan yang baik atau kita pernah salah ngambil keputusan dan terjebak di hubungan yang salah. Atau kita mungkin salah mengambil tindakan sehingga kita merusak hubungan kita dengan keluarga. Mungkin hal-hal seperti itu ya guys. Dek, matikan aja dulu nih. Oke. Matikan video banyak kali. Kayak mana? Kalian tengok fotoku yang cantik itu aja lah. Kayak mana? Siapa di luar ini? Kak Sofi dulu lah, kenalan Kak Sof. Halo Kak. Halo. Kenalan dong.
Kakak lagi Kedengaran, di mana? Kegiatannya apa sekarang? kedengaran nggak sih Kak suaranya? Dengar-dengar Kak, dengar Kak. Oke, biar nggak ngeganggu tetangga. Oke, dah di kosan. Hmm. Apa kegiatan sekarang Kak? Oh iya, Shalom. Perkenalkan nama saya. Sofi itu kependekan ya, nama panjangnya Sondang Fitriani, Pak Pahan. Cuman kan kadang kalau dipanggil Son kayak laki-laki jadi Son gitu. Kesibukannya saat ini sedang mencari pekerjaan Baik-baik. sama apa ya, memperbaiki mental mungkin. Ya, amin. Jadi apa ya, agak syok sih. Maksudnya, jadi kalau dari dua pertanyaan tadi, kayaknya aku tipikal victim mentality sih. Kayak jadi kayak traumanya itu nggak ditumpuk gitu. Jadi aku bingung sih sampai sekarang kayak kalau pengen diputar balik waktu kayak kok selalu kalahnya di situ gitu. Maksudnya di dalam segi. Jadi dulu cerita pendeknya aku kerja di bank. Cuman ada masalah karena nggak cocok sama atasan, miss sama teman kerja. Nah, jadi istilahnya aku merasa aku difitnah lah gitu. Untuk melupakan itu, pendek cerita aku masuk sekolah Alkitab lah. Terus aku Ya. pelayanan, terus pelayanan di ujung Padang kemarin gagal. Aku balik lagi ke sekolah, terus kemarin di Medan gagal juga. Jadi polanya selalu seperti itu. Jadi mentalku yang sebelumnya nggak sembuh ternyata. Jadi ya kalau jadi merusak ke semuanya, ke keluarga dan lain-lain. Aku semakin introvert dan gampang panik, overthinking dan kemarin udah sempat sih ke psikiater kayak banyak trauma yang nggak tuntas. Jadi aku tumpuk-tumpuk dan aku nggak bisa cerita. Bahkan hmm, aku ada sedikit kayak kecewa gitu sih kayak sama gereja, sama komunitas, sama kayak panggilanku juga kayak kenapa sih Tuhan gitu. Maksudnya kayak kayaknya aku udah usaha lah gitu. Maksudnya kan aku nggak sempurna gitu. Aku udah coba melakukan untuk melayanimu itu dengan praktek di dua tempat bahkan nggak cocok. Aku sampai sakit-sakit terus sampai kayaknya kayak kakak bilang tadi itu agak ngasih kayak dipijak-pijak sih. Kayak aku tuh kayak sebenarnya untuk dilupakan aku nggak masalah sih karena kan kita diajarin untuk hati hamba. Cuman kayak aku tuh selalu kalah ketika aku tuh kayak bener-bener mental tempe karena mentalnya tadi nggak beres di awal yang aku resign itu karena kan aku nggak membereskan itu sama orang tua aku Nanti adik-adikku kan lo dan ada kamar mandi kan? Ke Kamu ekonomi. kemana nih? Barang dulu kan nih. Mati kan lo air kan? Ya, temutkan lu Nomi. Jadi Kak, maksudnya jadi biasanya kenapa bisa Kakak bilang tadi Kakak gagal? Gagal. Padahal sebenarnya kita bisa ngeklaim gagal itu kan kalau emang nggak bisa bangkit lagi nih. Berarti kan lagi nggak mau kakak yang nggak mau bangkit di situ misalnya. Kenapa maksudnya kakak bilang polanya sama gitu maksudnya? jadi aku tuh menyalahkan diriku tuh kayak gini kayak kenapa Tuhan gitu kayak aku kayak jahat sih maksudnya kayak aku kemarin kecewa kayak jadi banyak masalah di keluarga aku sampai bilang ya udah salahin Tuhan lah gitu maksudnya itu sempat terchat sih tapi kayak sampai saat ini aku masih kayak kadang kayak suka nangis kayak untuk bangkit tuh rasanya kayak susah kayak apa ya sementara aku berpikir Ayub tuh hebat ya Tuhan maksudnya kok dia bisa sih punya iman dia udah kehilangan semuanya dia sebenarnya nggak salah gitu tapi dia bisa gitu terus aku kayak sebenarnya nggak sepenuhnya salah juga tapi mau bela diri juga gimana nggak bisa ngebuktiin gitu jadi kayak aku tuh kayak ya ya udah gitu maksudnya kayak ya Tuhan tahu lah semuanya gitu maksudnya kayak aku katanya kan harus rendah hati udah nih bahkan udah sampai dipijak-pijak nih Tuhan tapi ya gimana aku nggak mungkin memaksakan aku tetap ikut pelayanan akunya sakit-sakitan bumerang sama semua kan walaupun pada akhirnya aku belajar sih harus ada yang jadi aku tuh punya kecenderungan kelemahanku kalau aku nggak suka sama orang aku diam jadi aku nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik sampai akhirnya karena dulu aku orangnya em, apa ya gampang
kalau nggak suka ngomong gitu, nyelekit ngomongnya. Jadi dulu gampang temperamen, berubah-berubah lebih sabar. Cuman kesini waktu di sekolah kita aku tuh sempat ngalami bully. Jadi semenjak itu sih, jadi aku merasa aku tuh Tuhan tuh senang kalau aku tuh dia ya gitu gitu maksudnya bingung sih maksudnya kayak apa ya kayak ya udah gitu kau nggak punya hak ya ya walaupun kau salah ya menghamba gitu maksudnya kadang membela itu kayak sesuatu yang sangat mahal gitu nggak bisa beda ketika aku masuk kerja di sekuler aku tuh masih menjadi diriku ketika aku ikut panggilan Tuhan aku menjadi kayak nggak ngerti ya ini Tuhan prosesnya di mana cuman kayak mental tempe mental tempe mungkin ya tapi aku sedih gitu dengan diri karena aku kalah di pertama aku bela-belain sampai orang tua tuh udah nangis-nangis udah sedih aku tuh kan orangnya nggak melawan ya maksudnya cuman kayak tapi mak ini panggilan gitu tapi aku jadi menyusahkan semua orang dengan panggilan kita tapi toh akhirnya gagal juga jadi kayak aku berpikir lah Tuhan berarti aku dong yang salah aku nggak kuat di dalam tekanan itu nggak kuat dengan fitnahan semua atau akunya memang nggak yang terpanggil ke situ memaksakan semuanya tapi kok semua jadi hancur ya gitu semenjak aku sekolah Alkitab ini ikut ini kok jadinya aku makin jauh dengan orang tua akunya makin ya begitu deh Kak mentalku perlahan-lahan kebaik tapi ada kayak doktrin kayak aku tuh kayak ngerasa kalau nggak full timer tuh kayaknya nggak gitu kayak aku jadi bingung apa Tuhan nggak kasih aku kerja ke dunia lagi gitu maksudnya kayak sekuler lagi apa harus jadi full timer cuman kan udah gagal aku mau cari gereja di mana untuk yang menerima kembali karena kan aku background di sekolahku itu aku nggak mungkin ke sana lagi gitu which is kecewa iya sih karena banyak hal di pelayanan itu aku menemukan ya gak ada yang sempurna harusnya kita pandang Yesus sih bukan pandang orang-orang ya cuman ada satu ketika di situ aku yang sedih ketika semua nggak mau menerima aku nggak bela diri cuman ketika aku menyatakan apa yang ku alami itu kayak nggak direspon terus aku mulai kayak di situ sih kelemahanku jadi aku kayak ngerasa ah udahlah kayaknya memang toh semua nggak suka terus juga akunya juga nggak bisa menghandle ini semua gitu di situ sih jadi menyalahkan diri sendiri terus kayak mau mulai menurun nih Kak. Jadi yang dulunya sangat berapi-api di dalam Tuhan mulai menurun kayak celah. Jadi kayak aku tuh mulai malas doa, malas baca Alkitab. Terus masih kayak sering nangis dan bertanya-tanya gimana Tuhan, gimana? Aku nggak ngerti arah hidupku mau kayak gimana. Udah ini udah the lowest point banget lah seumur hidup. Bener-bener lowest. Nggak tahu mau ngomong apa sih kayak ya paling kalau aku udah nggak kuat doa nangis udah gitu aja. Kok baca Alkitab udah lagi ini lagi jarang. Beda sama yang dulu yang waktu aku masih pelayanan. Jadi itu mulanya karena awalnya aku masih welcome sama teman-teman. Cuman kan aku punya kekurangan. Jadi aku kalau lagi sedih aku suka ngurung. Jadi dari situ mereka nilai aku aneh. Terus aku kayak difitnah aneh-aneh gitu. Barang-barangku diapain ya? Di digituin deh. Di kayak di tapi nggak ada yang ngaku. Bilangnya itu tikus gitu. Cuma kan nggak masuk akal ya. Barang-barang ya gitulah pokoknya. Ya intinya em, untuk rendah hati itu kan kita harus menerima masukan. Cuman yang aku sedih dengan diriku, kenapa sih kamu nggak bandal gitu? Maksudnya bandal dalam artian baja gitu. Maksudnya kayak ya udahlah biarin aja mereka fitnah semua walaupun semua benci. Harusnya kau tetap fight gitu. Tapi akhirnya kau down, masuk celala, akhirnya kau gagal di dalam prosesmu itu dan sekarang ya begini gitu Kak. Jadi kayak jadi bingung ya selanjutnya gimana gitu Tuhan mau bawa karena aku kayak jadi ngerasa bersalah juga sih kayak lebih aku ngecewain Tuhan gitu apa aku ngejual panggilanku demi aku gak tahan dengan menderita gitu tapi kayaknya enggak deh Tuhan gitu apa aku terlalu mengasihi diriku menyayangkan diriku atau banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang aku belum ngerti yang aku pikir kayak ya oke Tuhan aku udah salah tapi caranya untuk balik itu biar enggak tetap diam itu. Jadi polanya itu Kak, aku selalu kalah dengan ketika aku diperhadapkan dengan kalau orang mulai misalkan mungkin iri atau mulai fitnah. Aku kan orangnya pemikir ya overthinking. Aku mulai kayak meresponi gitu baperan juga.
Bapernya nggak sih, cuman kayak kepikiran gitu. Jadi aku moodnya kadang bukan mood sih, jadi kayak menyikapinya jadi suka menyendiri dan diam. Itu kelemahannya. Itu yang polanya selalu seperti itu. Jadi aku selalu kalahnya begitu. Mau di dalam dunia sekuler, mau di pelayanan, sampai sekarang aku kayak, oh polanya itu Tuhan. Gitu. Kalahnya itu yang pengen kalau aku ulang kayak harusnya lebih fight. Itu sih Kak. Tapi sebenarnya semuanya proses sih Kak. Nggak bisa kita bilang Oh, sih. Kakak sekarang gagal gitu loh. Kayak apa ya? Tapi saat ini menurutku Kakak menyadari apa yang terjadi kan, gitu Hmm. ya. Tinggal kita lakuin aja. Emang kayak gitu sih. Apa namanya? Kita tahu Firman ngelakuinnya itu yang agak susah. Betul nggak ya? Kita tahu nih apa yang benar misalnya. Bener. Ya kan? Kita tahu nih, enggak itu juga terjadi dalam keadaan sehari-hari terkadang. Kadang tahu kali kalau kita harus belajar percaya, belajar berserah. Tapi kita seringnya overthinking. Kita seringnya khawatir. Khawatir boleh, tapi khawatir yang berlebihan itu tetap tetap sudah tidak menyenangkan Tuhan. Misalnya hal-hal yang seperti itu kan. Tapi aku cuma bisa bilang satu yang pasti sih. Kalau buat Kak Sofi, bahwa sekalipun kita ngecewain Tuhan sedalam apapun kita ngecewain Tuhan, Tuhan tuh unfailing love. Tuhan tuh nggak pernah tutup pintu, tutup tangan, tutup pelukan dia untuk menerima kita kembali kapan aja. Itu kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan anak yang hilang. Jadi anak yang hilang, anak itu kan definisinya kan ke kita. Nggak tahu diri banget, minta berkat aja gitu. Semua berkat tuh kita minta. Dia udah minta warisan semuanya. Tapi begitu dia datang, dibalik dia disambut juga kan. Jadi kasih Bapak kita tuh kayak gitu gitu. Gambaran gambaran Bapak yang kita punya tuh kayak gitu. Buat apa sih dia mau nutup pintu? Senakal apapun kita, dia nggak bakal nutup pintu. Tapi untuk setiap proses yang Tuhan mau harus diproses dalam hidup kita juga nggak bisa menghindar. Sama kayak Musa kan, dia menghindar dari panggilan itu kan. Dia bilang nggak bisa loh, nggak mungkin laku katanya kayak gitu kan. Dia pun udah membunuh orang, bahkan dia udah jahat gitu. Maksudnya kayak nggak mungkin lah. Tapi karena Tuhan memang maunya dia, apapun ceritanya wajib gitu loh. Sama kayak bangsa Israel, ngeluh aja kerjanya, bersungut-sungut. Kayaknya nggak betul ini. Ya udah, muter-muter lah orang itu sampai mereka mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Jadi makanya aku percaya sih kalau Kak Sofi bukan gagal, emang lagi nunggu prosesnya in waiting gitu. Harus menemukan Tuhan mau ngomong apa ini sebenarnya. Lo kan udah hampir tahu ya semuanya. Udah kalau dari tadi aku lihat Kak Sofi sebenarnya tahu sebenarnya dengan misalnya kayak mengenal pola yang terjadi. Sebenarnya udah pasti kita udah mengenal situasi ini sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin kita belum ketemu kliknya. Tuhan sebenarnya mau bilang apa nih sama aku gitu kan. Sebenarnya aku harus apa kok gini-gini aja yang aku temui dalam pelayanan, dalam ini gitu. Jadi memang firmannya juga ada ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Makanya kalau mau ditajamkan secara manusia, gabung dalam sebuah pelayanan. Justru dalam pelayanan, lah konflik itu akan sering terjadi. Jangan salah Kak. Ya kan? Kita di worship team. Kita paling sering berkonflik. Karena kita in front. Iblis tuh mau menyerang, 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 menyerang. Gimana caranya nih biar nih orang nggak damai? Gimana caranya biar semua merasa disakiti? Gimana caranya biar semua merasa nggak dihargai? Itu kenapa Tuhan ngasih contoh ngorbanin anak, ngasih contoh Yesus yang menyerahkan dirinya. Makanya kita harus mati dagingnya. Jadi orang mau nginjak kita juga kita I don't care. Memang itu proses sih Kak. Aku pernah ada di posisi itu. Puji Tuhan aku sekarang udah bisa mengerti bahwa it's not about me gitu. Tapi proses ke situ emang ngesot, emang sakit, emang nggak enak.
Tapi sekarang kayak orang mau ngomong apa, aku dianggap atau enggak, aku dilihat apa enggak, I don't care. Because this is not talk about me. This life, bahkan hidupku harus talk about Jesus. Bukan berarti aku gak berdosa lagi ya, dosa jelas ada aja lah. Tiap pagi bangun pagi, tiga bocah buat ulah, udah mengamuk-ngamuk pagi-pagi. Kadang-kadang masih 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 ya up and down, tapi semakin jangan mau diintimidasi setan. Kalau udah dosa, jangan doa. Salah. Makin jatuh dalam dosa, makin kenceng doanya. Tuhan bantu, bantu, Tuhan tolong, Tuhan ampuni aku. Kayak gitu sih kalau dari aku ya. Guys, mungkin kan ada yang mau ngasih masukan, pandangan, atau cerita juga yang bisa support Kak Sofi. Guys, in case you pernah mengalami atau pernah merasa hal yang sama atau mungkin ya just kasih support aja buat Kak. Mami aku lagi OTW ya ngirimnya ya. Sinyal jerak ini. Kak Joko jangan telat. Masuk jam 7.30 kok 7.36 mandi. Idih, mama beranak dua. Aku sama beranak tiga ini. Gimana Mega? Ada yang mau kau Ya, tambahin? kalau nggak tahu sih. Kalau menurutku kayak Kak Sofi kan udah punya hati buat melayani Tuhan gitu. Kayaknya nggak masuk di akalku lah kalau Tuhan nggak bakal buka pintu gitu. Hmm. Iya, prosesnya yang kakak alami saat ini ya mungkin itu yang mempersiapkan kakak gitu, refine refine kakak gitu untuk mempersiapkan kakak nantinya ke depannya saat udah terjun melayani gitu. Jadi apa ya, tetap kuat lah. Aku nggak ada di posisi kakak, aku tapi kebayang lah gimana apa ya rasanya kalau kita bingung gitu kan. Kita rasanya niatnya baik tapi kok Tuhan rasanya nggak nggak kasih jalan gitu. Aku pun pernah lah dan ya masih juga lah masih mencari gitu kan, Tuhan gimana sih, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku gitu kan. Tapi tetap percaya lah kalau Tuhan pasti bakal buka gitu jalannya ke depannya dan yakin kalau prosesnya ini tuh untuk mempersiapkan kita gitu. Mungkin kita nggak nyadar, nggak masih belum paham gitu. Maksudnya tahu banget apa sih yang Tuhan lagi kerjain gitu. Tapi percaya tetap dalam prosesnya Tuhan, tetap kuat kakak dan ya apa ya, perlu kadang kita juga perlu komunitas sih gitu kan. Aku juga bingung dengar cerita kakak itu kan, yang membuli itu kan pelayan-pelayan juga gitu ya kan kak. Kayak nggak masuk akalku juga apa mereka bisa gitu membuli kalau apa ya betul-betul hatinya pun buat Tuhan gitu. Jadi ya doain juga supaya kakak dapat komunitas yang bisa nguatin kakak juga gitu ke depannya. Itu sih kak. Benar-benar. Jadi kalau ceritamu Terus sendiri, semangat mencari kehendak Tuhan. jadi kalau ceritamu sendiri, Ceritaku apa yang berkaitan pertanyaan tadi kak? ya. Hmm, kalau aku apa ya, mental yang pertanyaan pertama itu sebenarnya cukup ngena sih. Waktu adalah masa-masa dimana kayak aku tuh cukup merasa apa ya, mementingkan diri orang lain gitu ya, kayak mungkin pacar atau orang tua gitu kan, kayak ngasih ke mereka atau apa gitu kan. Tapi memang diriku sendiri nggak aku kasih atau nggak mengasih diri, nggak apa ya. Kalau diselidiki mungkin ada ngerasa rendah diri ya, bukan rendah hati gitu. Jadi kayak ngerasa menghargai diri kurang, terus berharapnya dengan memberikan pada orang lain ngasih yang sama. Tapi ternyata ketika kita ngerasanya udah effort gitu kan, udah mau mengasihi, ternyata nggak dapet yang kita harapkan gitu kan. Kayak, ih aku padahal udah mentingkan mama aku loh misalnya, tuh udah aku belikan macam-macam tapi kok nggak, aku sendiri pun nggak beli buat diriku sendiri gitu kan, tapi kok kayak gini gitu ya, kayak nggak dicariin atau nggak apa misalnya kayak gitu kan. Jadi ada mental korbannya gitu, bukan berkorban padahal kayak apa ya, ya ketika kita ngasihin dengan bener-bener ngasih itu kayaknya
ya kita nggak mikir ditimbal balik gitu Kan kan. ya harusnya Nggak mikir balasan gitu. Walaupun ya ya apa ya, ada lah manusiawi. mungkin manusiawinya gitu, pengen Hmm. pengen dibalas gitu kan. Ya makanya kalau mungkin kalau aku kebayang nggak dapet pasangan yang nggak seimbang pun bakal capek karena itu juga kali ya, karena Hmm. ya kan saling gitu kan Iya. sebenarnya dong, mengasihi itu sih Kak. Tapi kayak yang aku sadarin juga mungkin karena aku sendiri pun nggak kurang mengasihi diriku saat itu gitu, dimana aku kayak ya bukannya rendah hati dan mau berkorban, tapi ya ada rendah dirinya gitu sih. Jadi itu penting juga untuk kita kayak eh, apa ya, mengasihi diri kita juga gitu, jangan apa ya, Jangan mengasihani gimana ya diri. jelasinnya Kak, Beda bedain. bukan mengasihani sih, Nah, maksudnya kayak ya menghargai, nggak kayak yang Kakak bilang sampai diinjak-injak gitu kan. hmm. Maksudnya kayak ngasih kita kalau kita tuh berharga gitu, dan ya, ya karena Tuhan juga yang ya, menghargai kita, Tuhan udah rela berkorban buat kita, kita juga tahu lah kita tuh berharga. Dan ketika itu yang takeaways-nya aku alamin ya itu sih, ketika kita udah menghargai diri kita sendiri juga, udah mendapatkan kasih juga mungkin dari Tuhan gitu ya, kita merasa nggak perlu mencari atau kayak merasa apa namanya, kekurangan kasih gitu sampai harus mm, nunggu dari orang kayak gitu sih Kak. Iya. Itu sih kayak yang ku rasain. Nah, yang kedua apa tadi ya, aku lupa. Kalau kau bisa memutar waktu, Oh, waktu. keputusan, tindakan, perasaan apa yang pernah salah, yang pernah kau lakukan? Hmm, apa ya, ya itu sih kalau berkaitan sama eh yang tadi, kayak yang nggak kurang menghargai diriku sendiri itu sih, kayak termasuk jadinya ketika nggak menghargai diri, terus kayak jadinya cenderung apa ya, menormalisasi hal-hal yang kayak sebenarnya udah apa namanya, kelewat batas gitu loh. Hmm. Kayak kita nerima-nerima aja jadinya ketika kita diperlakukan yang tidak benar atau tidak kurang apa ya, kayak sebenarnya itu udah alarm sebenarnya dari Tuhan gitu untuk konteksnya. Kalau kemarin itu ya soal hubungan sih Kak, kayak sebenarnya udah dari lama lah gitu, ada kayak ngerasa Nggak apa pasti ya, gitu. nggak di apa ya, sebenarnya meragu gitu kan, tapi kayak ah ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa, kayak menormalisasi gitu loh. Hmm. Em, iya, dan ketika reflecting back kayaknya sebenarnya tuh udah dari sebelumnya Kemarin-kemarin pun, ada dari ya. kemarin-kemarin tuh sebenarnya ada alarmnya itu tuh kayak, dan itu yang em, apa ya, yang pengen kalau diputar balik kayak ya itu bisa mencegah berlarut-larut gitu lama Terbuangnya lu waktu ya. membuang waktu gitu. Tapi ya itu proses Itu juga sih. sih. Mm-mm. Gitu sih. Ya ya. Tapi kan abis itu biasanya kita akan menjadi lebih dewasa gitu. Biasanya Betul. habis melewati situasi yang nggak enak, pasti kita biasanya akan lebih dewasa gitu. Betul, setuju, setuju. Pasti ada pelajarannya. Hmm, kalau kita mau membuka hati, pasti kita sebenarnya dapat pelajaran dari setiap benturan. Karena Betul. terbentur, terbentur, terbentuk. Kan seperti itu sih sebenarnya. Nah, Mm-mm. cara mainnya di dunia ini ya kan. Siapa lagi nih?
Kak, ini deh, Kak Ria kayak mana Kak Ria? Kok cuman kakak kasih kami atapnya aja. Kak Ria itu baru nyampe ya Mi di grup PPT-nya. Coba Kak Ria kayak mana ceritanya? Kak Ria ini sih ada Lupa main. tadi pertanyaannya apa ya? Kalau Nggak Kak ingat aku. apa namanya? Kakak lebih sering mental korban apa mental berkorban? Terus kalau bisa memutar waktu, kesalahan, tindakan, perasaan, keputusan atau pikiran apa yang pengen dirubah? Hmm, kadang merasa jadi korban juga sih. Tapi itu sebenarnya nggak bagus ya. Karena aku sekarang ini eh, udah belajar dari ternyata mengasihi itu seperti Kristus yang udah mengorbankan segalanya. Kadang, oh Tuhan kok dia begini sih? Aku udah bikin ini, bikin itu. Kok dia begitu? Ternyata kalau setelah kurenung-renungkan itu juga salah sih sebenarnya. Kalau memang kita mau melakukan untuk Tuhan, tidak ada lagi yang namanya aku. Ya, betul. It's not Itu about me udah ya. nama. Iya, iya, yang namanya Tuhan sekalipun aku apa tidak dianggap, sekalipun kadang kebaikan itu udah jadi kewajiban gitu. Kalau enggak ku bikin baik, eh, diacuhkan. Jadi kayak kalau secara aku pribadi ya aku akan tidak mau lagi. Oh matilah kau ya gitu kan. Tapi ternyata Tuhan itu tidak begitu. Kalau kita benar-benar tahu isi hati Tuhan itu tidak begitu. Walaupun kita itu diperlakukan tidak adil, kita itu harusnya itu duduk di kaki Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, tapi aku tahu Tuhan yang memampukan aku agar semua ini kulakukan untuk Tuhan. Pasti pasti ada damai sejahtera gitu. Kalau aku ya sekarang ini ya, jadi kalau mau memutar waktu, aku nggak mau memutar waktu sih. Udah bersyukur dengan semua yang Tapi ada. iya, cuma aku nggak mau memutar waktu, cuma harus berjalan. Tapi dari semua pengalaman kehidupan, semua yang kulalui, karena aku juga kadang em, pasti ada hal yang menyinggung perasaan saudara, keluarga, anak, suami, itu secara tidak sengaja, itu kan manusiawi. Tapi kadang seringkali kita eh, merasa hanya jadi korban gitu. Tapi untuk itu aku tidak mau memutar waktu, tapi maunya itu hanya berjalan, tapi tetap selalu memperbaiki diri. Hari demi hari aku itu saat ini belajar selalu bertanya Tuhan apa yang udah aku lakukan hari ini. Aku merenungkan gitu. Jadi kalau ketemu keluarga atau saudara gitu berdoa, berharap kali tidak melakukan kesalahan gitu. Maksudnya kadang kan nggak sengaja bisa ngomong nyinggung orang. Ya, Maksudnya sih nasehatin, tapi bisa saja mereka nggak nerima. Kan kita nggak bisa eh, membuat orang sama seperti kita gitu. Walaupun dinasehatin belum tentu juga mereka terima gitu. Enak aja kau ngomong aja, kau hidup kau enak kan bisa gitu gitu. Tapi iya, jadi saat ini untuk untukku belajar untuk tidak akan sakit hati, tidak kecewa, tidak iba diri, tidak merasa perlu dikasihani. Aku hilangkan semua itu karena aku mau ikut Tuhan gitu. Aku mau berusaha hmm, seperti Tuhan itu tidak ada lagi yang aku, karena Tuhan aja bilang bukan aku ketika dia tahun dia bilang kan bisa aja Yesus bilang
eh, aku sudah menyembuhkanmu, akulah yang menyembuhkanmu. Tapi dia bilang kepada perempuan itu ketika dia sembuh dan ada kuasa yang keluar dari diri Yesus itu, dia bilang, eh, imanmu lah yang menyembuhkanmu gitu. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu tidak lagi yang namanya ada aku. Aku itu harus kita hilangkan, tapi yang ada untuk Tuhan gitu. Kalaupun kadang kita sakit hati, kecewa, duduk di kaki Tuhan, berdoa pasti damai sejahtera. Bisa mengampuni, tenang, ketemu kita bisa lagi damai dalam Kristus. Gitu. Itu aja deh dari aku. Tuh, Kak. Thank you, Kak Ri. Eva, gimana Fa ceritamu, Fa? Agak-agak dibuka, nggak apa-apa, nggak rame nih, guys. Gimana reflectionmu dari sharing malam ini? Dari cerita kakak ini, dulu aku sama sih kayak Kak Sofi. Kayak kalau melakukan satu kesalahan itu, apa yang kurang ya? Kayak Tuhan nggak ngasih ini nggak ya ke aku gitu. Makanya gimana ya? Kalau sekarang lebih ke, oh berarti belum waktunya gitu. Atau, oh pasti ada yang lebih baik Tuhan kasih kasih ke aku daripada yang sekarang gitu. Kayak misalnya kan Kak, aku juga sekarang lagi di masa-masa nggak menikmati saat teduhku. Jadi dulu aku juga pernah ngalamin ini. Tapi yang dulu itu aku terus aja gitu. Apa ya yang kurang? Apa ya? Kenapa aku nggak bisa menikmati saat teduhku? Jadi saat teduhku itu kayak cuman ritual gitu aja gitu Kak. Cuma kayak ibadah kita ke gereja kan. Dan kayak kebanyakan itu kayak cuman ritual aja kita melakukannya. Nggak bisa benar-benar merasakan apa artinya ibadah. Jadi solusiku dari situ tadi aku nggak menikmati saat teduhku, ya aku minta apa ya, minta jawaban sih kayak kenapa ya Tuhan eh, saat teduhku itu nggak aku nikmati lagi. Terus aku apa ya, dengar dari kawanku kalau nggak salah, ya mungkin itu kayak kok karena nggak disiplin waktu gitu. Oh dari pemimpin kelompok kecilku gitu, mungkin kau karena nggak disiplin waktu deh. Jadi eh, misalnya kau saat teduh biasanya jam berapa? Kayak jam 5 sih Kak. Kalau sekarang ya kapan bangunnya kayak gitu. Hmm. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa aku nggak bisa menikmati saat teduhku. Terus aku kayak minta lah kayak Tuhan kasih aku tolonglah kasih aku kenikmatan dalam saat teduhku supaya aku menjalaninya nggak sekedar ritual tapi aku bisa merasakan waktu yang benar-benar waktu spesial samamu gitu. Dan di setiap doaku itu aku terus melakukan saat teduhku Kak, walaupun aku nggak menikmati, terus kujalankan sambil aku minta kayak ya kenikmatan dalam saat teduhku sampai satu hari ya aku dapatkan kembali kenikmatan itu. Jadi Tuhan mau ngetes kayaknya kayak seberapa berusaha sih aku untuk apa yang aku minta dari Tuhan itu mungkin gitu ya. Terus kalau untuk kondisi sekarang kan Kak, kayak mental tempe tadi, gimana ya? Kalau untuk kondisiku sekarang itu lebih ke temanku sih Kak. Jadi aku nengoknya ya, oh ini kayak diri yang dulu, kayak sifat-sifat yang mudah sakit hati gitu kan. Jadi gampang tersinggung gitu dengan kata-kata orang. Kalau rasaku itu hanya buang-buang waktu aja sih. Kalau untuk sekarang ya. Karena perkataan mereka itu yang nggak berpengaruh sebesar itu dalam hidupku, yaitu Betul. kata mereka cuman ya udah lewat angin aja, mungkin mereka juga mengatakan itu nggak Pun berpikir nggak secara matang mikir. gitu Kak. Jadi oh ya udahlah, kalau sekarang tuh sakit hati aku nggak 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 paling memikirkan sih, karena kalau itu sesuai dengan fakta juga aku terima gitu. Jadi nggak nggak ke terlalu memikirkan kata-kata orang yang bersakit hati gitu. Hmm. Sampai juga kok ya, masih di umur berapa kok sekarang? 20 Kak. Hmm,
Kayak 20 tahun aku masih selfish-selfishnya lah itu. Dalam berteman, dalam segala hal. Kalau nggak didengar aku cabut. Kalau nggak dihargai aku mundur. Mantap, mantap, mantap. Tapi benar juga sih. Maksudnya kayak capek sih kalau kita mikirin apa kata orang kan. Kayak kata-kata orang tuh nggak ada habis-habisnya. Padahal dia habis ngucapin itu aja dia nggak udah kucapkan nih semalam itu ya. Gitu. Maksudnya kayak dia aja nggak sadar dia ngucapin itu. Jadi jangan beri kuasa sama kata-kata orang. Tapi kata-kata orang bisa jadi kebenaran jika kita percaya. Karena you are what you believe kan. Kalau kita kasih celah bagi pikiran kita, benar juga ya. Kayak aku emang nggak mampu nih. Kayak aku nggak bisa. Dan kita kata-katain terus tiap hari. Makanya kita disuruh tiap hari memperkatakan hal yang baik buat diri kita kan. Disuruh deklarasi firman. Disuruh kita memahami bahwa perkataan adalah doa. Dan kayak gitu. Ya kan. Kak Juli ada ini Kak Jul. Apakah lagi nyambi atau bisa bisa unmute? Udah lama Kak Jul ini. Biasanya ini cuman masuk habis itu dia kayak ngabsen doang. Kak Jul, Absen doang, Kak. lagi ngajar ya? Udah lama aku nggak dengar suaranya. Di mana lagi kakak ini berada dan nggak pernah nampak. Sehat Kak? Signalnya juga lagi nggak bagus. Oh gitu. Baik, 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 baik. Sambil sambilan kayaknya kakak ini sering. Kau Nom? Mami, Ya kak, kayak mana? Udah on kau? soalnya aku dengerin orang kakak dari tadi. Kau kayak mana? Walaupun kau telat masuk, ya kira-kira kau ngerti lah kayak mana mental tempe itu ya. Dan tiap hari kau masak tempe, aku tengok. Gimana Padahal, ya? padahal intinya tadi mau bilang si tempe itu padahal banyak manfaat gitu. Tapi dia, Hmm. tapi dia itu kan cepat bau karena Terus? karena dia juga diproses dengan gampang gitu loh. Hmm. Beda sama baja yang dia diprosesnya lama, susah dan butuh waktu. Sehingga Hmm. dia nanti mau didiemin bertahun-tahun juga dia tetap bakalan jadi baja. Tapi tempe kita nggak ngapa-ngapain itu tempe 3 hari udah bau. Iya, iya, benar-benar. Benar, Kak. Karena prosesnya juga mudah banget gitu loh. Jadi kalau Ih, hidup kita biasanya mudah kali, perlu curiga kita. Tuhan lagi ngelihat aku apa enggak? iya tahu, Kak. Kalau menurut aku ya, kita mau punya mental baja memang harus diproses terus. Dan harus siap sama proses-proses yang luar biasa gitu. Karena aku ngerasain sendiri ya, dulu aku itu mental tempe banget gitu. Kayak apa-apa udah down duluan gitu kan. Kayak dulu kan kami tuh orangnya miskin lah ya gitu kan. Jadi kayak diomongin Sekarang udah sama kaya ya kau ya. nggak gitu juga konsepnya. Maksudnya susah banget gitu loh. Ya, baik, 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 lanjut. Jadi luar luar biasa lah gitu. Kalau kalau dihina-hina gitu kan kayak langsung nangis gitu kan. Karena pasti ada orang julid kan Kak. Baik yang menghina ekonomi, baik yang menghina muka gitu ya. Waktu SD gitu kan. Tapi ya benar, semakin kita dewasa, apalagi kalau semakin kita sering diproses, disitulah kita menemukan kekuatan kita gitu. Kalau menurut aku ya. Tapi banyak orang yang itu pas waktu prosesnya itu mereka kalah. Ada kasih orang yang bunuh diri lah contohnya ya kan, atau mungkin jadi gangguan mental. Itu namanya dia kalah sih sebenarnya. Meskipun belum terlambat untuk bangkit lagi gitu. Tapi ya menurut aku ya proses-proses aku dari dulu sampai sekarang apalagi 2019 itu titik terendah juga dalam hidupku ya 2020 ding 2020 itu salah satu proses titik terendah dalam hidupku gitu ya kehilangan orang tua anak sakit gitu kan tapi disitulah aku menemukan bahwa oh ternyata aku kuat ya gitu ternyata aku bisa ya struggle ini kok bisa gitu kan nah disitulah proses aku menemukan bahwa kekuatan itu dari Tuhan gitu. Karena kalau aku pikir pakai logika aku sendiri, enggak lah, enggak akan bisa aku sendiri gitu. Aku baru sadar bahwa
kekuatan yang jauh melampaui akal pikirku gitu loh. Disitulah pertemuan pertamaku dengan Tuhan. Cailah pertemuan pertama. Gila, gila, gila. Nggak pertemuan pertama sih, maksudnya chemistry gitu loh. Di situ Iya. aku menemukan chemistry terdalamnya gitu. Meskipun sebelum-sebelumnya udah pernah juga sih, tapi sebelum kayak ngerasa minta mujizat Iya. mulu sama Tuhan gitu, minta-minta minta mulu gitu loh. Kayak gitu. Mental yang kayak gitu juga nggak bagus juga sih. Maksudnya yang cari Tuhan kalau ada perlu aja, ada yang Iya. dimau aja gitu kan. Jadi benar kata Kak Cika juga kalau itu prosesnya kita gitu loh untuk bisa tahu nih kalau misalnya oh ternyata kita bermental yang seperti apa dalam proses itu bakal tuh. Udah kalau Kak Sofi tadi aku kurang ikutin tadi apa ceritanya gitu. Jadi aku bisa menanggapi. Cuman ya lakukanlah yang terbaik yang bisa kakak lakukan. Apalagi yang menyenangkan hati Tuhan. Nggak apa-apa. Kalau orang bilang apapun nggak masalah. Oh nggak sih Kak Ci? Kan kemarin aku cerita tentang tetanggaku ya. Hmm. Sampai kasih aja gitu. Kadang-kadang aku disindir gitu kan. Kayak apa ya? Kayak pernah aku. Tapi dengar nen- selain nenek-nenek sama pernah juga aku keluar dia kayak mual-mual gitu. Gitu kan kayak muntah gitu. Apa jadinya? Jadi sekarang aku udah apa sih childish banget gitu loh kayak banget sih gitu. Ya udah sekarang aku kayak belajar yang kayak Kak Cika bilang, udahlah nggak usah jabanin nggak usah diopenin apa yang mereka bilang gitu. Jadi sekarang kayak mereka mau ngomong A sampai Z ya udah biarin aja gitu loh. Sekarang aku kayak udah bodo amat gitu. Memang kita perlu sih bersikap bodo amat sama apa kata orang gitu loh. Tapi kita kadang-kadang perlu introspeksi diri juga. Siapa tahu Ya. omongan orang itu benar gitu. Si ini itu suka gini lah, suka ngomongin orang lah. Ya udah kita introspeksi diri aja, bener nggak kita ngomongin ya? Kalau memang sebenarnya kita nggak ngomongin, ya nggak perlu dengerin apa omongan mereka kan, gitu. Dan jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. Ciptakan kebahagiaan kita sendiri gitu. Ya, benar, betul sih. Itu Jadi aja. apa namanya? Banyak sekarang orang jadinya gampang kecewa sama manusia karena tadi itu, karena dia menggantungkan kebahagiaan dia, ekspektasi dia sama orang. Iya benar-benar Kak. Kalau kita terlalu berekspektasi sama orang, kita sering sakit hati dan kecewa Oh, kan. udah pasti lah. Kalau kita terlalu berekspektasi sama suami aja, kita sering sakit hati. Konon pula sama orang lain. Sama pasangan sendiri aja nggak boleh kan. Maksudnya, yang tadi em, apa ya? Bahkan sekarang ini bahkan banyak anak-anak sekarang, anak Gen Z atau yang baru-baru ini bahkan bilang better untuk nggak merit gitu. Sakit mentalnya nggak siap menghadapi situasi-situasi yang sekarang sorotan pernikahan itu kan nggak baik ya guys ya, gampangnya selingkuh lah, terus gampangnya begini, belum lagi penyimpangan seks gitu kan, LGBT. Jadi banyak membuat orang takut untuk menikah, takut untuk dalam sebuah perjanjian gitu. Jadi um, penting saling mengingatkan kalau misalnya kita, maka tadi dibilang kalau kalian ingat tadi kita tuh kalau mau mau Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita, kita harus kehilangan diri kita. Sama kayak tadi aku saranin Nomi, karena apalagi tetangga Nomi itu adalah yang tidak seiman dengan kita gitu loh. Emang apa sih cara Tuhan pada saat dia dihina? Emang dia ngebela diri? Enggak kan? Itu hal kecil loh. Tapi kita bisa show God's love di situ. Kita bisa show God's grace dalam situasi yang nggak enak dalam hidup kita. Akhirnya tetanggamu bisa jadi kau malah membuat tanggamu ingin mengenal Tuhanmu karena ngelihat tingkah lakumu gitu loh. Kalau kita salah tindakan, salah respon, orang akan dengan mudah bilang kayak gitu loh orang Kristen itu. Karena Kristen sejagat raya. Tapi pas kita buat baik,
belum tentu mereka akan bilang, oh orang Kristen kayak gitu. Belum tentu. Ada satu titik baru orang akan bisa ngomong kayak gitu. Gitu sih. Jadi nggak usah harus cepat-cepat kali ngebalas kalau dijahatin orang. Dan nggak usah masukin ke hati setiap perkataan orang. Karena there's no power sebenarnya kalau kita nggak kasih. Tapi itu bisa jadi power kalau kita kasih dan kita percaya. Itu bisa jadi kenyataan. Perasaanmu bisa jadi kebenaran soalnya. Kalau itu kita percaya terus dan terus gitu. Itu guys, kira-kira sharing kita malam hari ini luar biasa sekali sih. Maksudnya kayak ini pernah dibahas dulu lama banget beberapa tahun yang lalu gitu, dan aku nggak nyangka aja ternyata pas banget masuk ke Kak Sofi. Jadi kayak itu kan yang mau bicara kan pasti kayak manapun caranya. Kadang-kadang baca firman aja udah ketiga kali baca maknanya bisa berbeda kan. Kita dapatkan hal yang berbeda dari ayat yang sama dengan waktu Tapi yang Kak Ci, sama. aku mau nanya dulu, maaf. Apa tuh? Kenapa ada orang yang nggak suka sama orang padahal dia belum kenal dalam gitu loh. Maksudnya impersonal nggak kenal gitu. Tapi dia nggak suka gitu. Dia merasa kita itu buruk gitu loh. Itu kenapa ya Kak bisa kayak gitu Kak? Ya memang begitu dianya. Kalau kalau menurut aku Aduh. memang dia begitu gitu loh. Kalau orang dunia kan banyak yang begitu, mesti kayak SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Iya gitu ya. Itu di segala jagat raya itu kayak gitu. Itu hanya orang-orang yang tidak, pastinya dia tidak tahu dan tidak hidup dalam kasih Tuhan sih, seperti yang tadi siapa tadi ngomong sih, kayak kalau kita nggak penuh sama kasih Tuhan, kita akan cari pengakuan dari luar, kita akan ngejulitin orang yang kelihatannya dia lagi bahagia gitu sih, kayak kita akan sulit merasa bahagia pada saat orang bahagia. Padahal jelas dibilang kan, ada firman yang ngomong kalau menangislah dengan orang yang menangis, dengan orang yang lagi bersedih, tertawalah dengan orang yang lagi bersuka cita gitu. Jadi jangan bersuka cita atas penderitaan orang, jangan menderita atas sukacita orang. Itu udah nggak firman Tuhan gitu sih, Nom. Jadi ngapain kau capek mikirin itu? Haters gonna be haters. Iya sih benar-benar. Kita butuh haters untuk kita semakin diperbaiki. Kalau semua orang muji-muji kita, kita bisa naik ke langit nanti, mati dong. Kalau kita Susu-susuan. kalau kita punya haters, kita jadi kayak berbenah gitu loh. Tapi kita jangan mempertanyakan kenapa dia kayak gitu. Nggak usah. Apalagi yang terbaik dari diriku bisa kuolah. Kayak gitulah. Untuk memuliakan Tuhan sih yang pasti. Karena Tuhan, kalau kita ngandelin Tuhan, Tuhan nggak akan pernah mau juga diri dia dipermalukan. Jadi kalau kita tahu Tuhan ada di dalam diri kita, mau orang ngomongin apa selama Tuhan ada di dalam kita nggak akan dipermalukan karena Tuhan bersama dengan kita gitu. At the end, kebenaran will show up. Itu sih kira-kira. Ada lagi yang mau kalian tanya, tambahkan sebelum kita tutup? Tapi Kak Sofi berarti udah main KSC Medan nggak sih? Udah ya? Belum, belum, Oh belum. Kakak belum. join live group dari website doang. Kakak join live group kenapa? Dari website apakah? Ya, website nyari sendiri. Oh nyari sendiri. Tapi kakak belum pernah main KSC Medan. Kebutnya kan ya, belum. Ih, Oh, keren banget Kak Sofi, luar biasa loh. Di mana sih tinggalnya Kak? kakak Di tinggal di aku mana ya? ngekos daerah ini apa yang Iskandar Muda yang Kastil Kerang yang depan TK Rise and Shine Selapian. Ini apa sih? Oh, iya iya iya. Main Dekat nggak kak? Medika Ismut gak itu? Medika Ismu depannya sini Askia sih di sini. Ada lagi Oh, medical asli sekarang ya. Nomi. Oh, nggak ada lagi. Saking Ah lagi medical kan lagi Bima. serius Kak, Medika tutup. Hmm, Ya ampun. itu bimbingan Tuh. legend udah habis semua. Iya ya. Bimbel-bimbel legend
Yang nggak bisa up to date, cut off deh. Nggak bisa ngikutin zaman ya. Mainlah kasal hari Minggu. Ibadahnya itu ada 9.30, 11.30, jam 4 sore. Buat sore ada. Apa Kak? Tapi di itunya nggak ada jam 4 sore dibuat di Instagram sama di. Ada Kak. Instagram nggak ada. Masa sih? Ya, aku coba cross check ya. Harusnya ada sih. Kakak lebih prefer yang sore. Enggak sih, aku yang siang 11.30. Mana tahu nanti kita ketemu bertegur sapa maksudnya. Oke. Oke, biasa anak-anak berdampak selalu pasti Kak itu. Apa? Sesi foto. Itu aja mukanya. Oke. Ada lagi guys? Ada lagi Nom? Habis. Bang Rio mana? Bang Rio. Mana Bang Rio nih? Dia hari ini menjemput mertuaku, baru siap balik dari Penang, baru siap operasi kaki. Dia tadi baru balik. Puji Tuhan operasinya lancar, tinggal pemulihan lah. Gitu kira-kira. Oke lah. Nom, kau dulu tutup dengan doa Nom. Haruslah sekali Nomi doain. Iya, boleh. Apa topik doanya Kak? Siapa yang mau didoain Ada kalian teman-teman? yang mau doain kah? Kalau aku bilang doainlah mental kita semua ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Eva ada yang mau doain, Eva? Yang umum aja, Kak. Yang umum. Supaya kita juga sehat dan kuat menghadapi banyak virus-virus ini sekarang. Coba, Mi. Silakan, Mi. Kita foto dulu lah, belum doa. Yuk, Bang Rio, buka kameramu. Oke. Yuk, aku tunggu sekejap. Satu, dua, lagi. Satu, dua. Oke. Mana Nomi? Nggak ada mukamu, Mi. Nomi, Nomi. Jangan bilang kau udah berdoa duluan, Mi. Mi, Kak, mana mukamu? ya ampun maaf ya tadi wifi-nya bermasalah. Oh iya. Mana mukamu? Buka lu kameramu sekali aku foto. Mana ya? Ntar dulu. Oke. Siap? Tiga, dua, satu. Hmm. Dari mana si Karina itu? Baru pulang Ini. kerja. Salah, ikutlah kau dalam doa. Ayo silakan Nomi, doain kami. Thank you before. Apa tadi topik doanya Kak? Udah itu aja ya, yang umum aja ya? Overall umum sih. Sehat kita semua. Strong in God, strong in faith, strong in healthy. Oke, oke. Sip. Mulai ya Kak ya. Mari kita bisa dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan yang kami terima hari ini dan buat hari yang baik yang kami terima hari ini. Itu semua adalah bukti kasih karuniamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami patut untuk mengucap syukur setiap harinya buat segala kebaikanmu. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena malam ini kami bisa berkumpul bersama satu sama lain. Anggota live group berdampak Tuhan Yesus yang dipimpin Kak Cika malam ini. Kiranya Bapa
Semua yang kami sharingkan malam ini boleh menjadi rema, pengingat, penguat dalam hidup kami Tuhan Yesus, bahwa hidup kami harus selalu memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, apapun yang terjadi di hadapan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus malam ini buat Kak Cika dan keluarga, supaya mereka sehat, bersama dengan Bang Rio dan anak-anak, supaya sehat, semangat Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau juga yang berkati bisnis yang sedang mereka bangun Tuhan Yesus, biar Engkau yang menjadi penolong dan menjadi jurumu di dalam bisnis ini Tuhan Yesus, supaya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus, apa yang mereka usahakan dan apa yang mereka cita-citakan. Berkati setiap anak-anaknya juga Tuhan Yesus, supaya sehat, supaya berprestasi dan jadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Begitu juga kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi yang ada di dalam grup ini Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan berikan kami hati yang terus melayani dalam segala hal Tuhan Yesus, yang bisa menyenangkan hati Tuhan saja, tanpa memandang apa keuntungan yang kami dapatkan, tanpa memandang apa yang harus kami lepaskan. Biarlah hati kami terus, Tuhan Yesus, terus tertuju padamu, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat yang setiap yang bekerja, Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya, teman-teman kami ini, Tuhan, supaya mereka menjadi pekerja-pekerja yang takut akan Tuhan, dan Engkau berkati pekerjaan mereka, supaya mereka berhasil dan beruntung dimanapun mereka bekerja, Tuhan Yesus. Itu juga yang berumah tangga, Tuhan Yesus, dalam rumah tangganya Engkau berkati, Tuhan Yesus, setiap kami, supaya bisa menjadi cahaya buat keluarga kami masing-masing, yang menjadi ayah, yang menjadi ibu, boleh menjalankan perannya dengan baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, yang kami tahu dalam keadaan yang di mana-mana sulit, Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin kami, Tuhan Yesus, presiden dan wakil presidennya, beserta semua, Tuhan Yesus, pemerintahannya. Bapak yang turunkan hikmat, kebijaksanaan, Tuhan Yesus, di negara ini, Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya di negara ini semakin aman, damai, dan diberkati oleh Engkau, Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, peperangan, perpecahan, Tuhan Yesus. Tuhan, bela kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan jauhkan kami, Tuhan Yesus, dari segala niat-niat buruk dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dosa, Tuhan Yesus. Ampuni kami, Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kami besok supaya bersemangat, supaya besok kami bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Thank you guys. By the way, tim online support lah ya Christmas charity kita. Walaupun masih gantung pembahasan. Jangan takut-takut untuk berpendapat guys. No pressure, no apapun. Yang penting disupport doa. Jadi teringatnya gimana Kak? Jadi playground. Iya sih, konsepnya memang seperti itu. Tinggal kita harus budgeting berapa anak panti yang bisa kita bawa. Karena kan kayaknya kalau untuk didatangin terus udah biasa banget gak sih? Mereka pasti bakal datengin sekarang. Jadi kayak pengen bawa mereka main gitu, keluar, refresh gitu. Kayak sesuatu yang mungkin jarang bisa mereka miliki. Biasa kan mereka di rumah gitu kan, didatengin orang. Udah doa bareng. Semoga Christmas kali ini bisa, dan semoga kita juga dicukupi dari segi dana, karena dari segi orang. Karena kalau bawa keluar tuh orangnya harus banyak. Satu panti aja ya Kak? Apa Kalau bisa, lebih dari satu? kalau bisa 2 atau 3, kayak kemarin kan terakhir kita bantu 3 panti kan. Jadi kalau bisa kali ini juga bisa 2 atau 3. Itu semuanya tergantung budget dan kemana nanti Tuhan memimpin kita. Jadi kayak yang bantuin aku sekarang di laundry kan juga dari panti. Dia udah baru tamat SMA kan. Jadi mereka kan kalau tamat SMA kalau bisa ada kerjaan. Jadi mereka ambil satu dari panti. Jadi mereka sering cerita emang hampir yang mereka nggak pernah tahu bahkan mall itu kayak apa. Gak apa-apa lah sekali kita kenalin mall ya. Kayaknya Harusnya tadi kita doain itu Kak, supaya banyak donaturnya. sih. Kalian jangan lupa doain. Semoga banyak donaturnya, amin. Ada beberapa live group sih yang mau join juga. Semoga cukup. Iya harus patungan nggak sih Kak? Bukannya playground mahal ya?
Di sini 60 ada sih di Tasdi itu, makanya berani karena ada yang 60 kemarin. Oh, 60. Ya ampun, di Ya sini 60 mah masih affordable. 150 paling murah. Iyalah, Jakarta, Bekasong. Permainan apa 60.000 di sana? Kalau di Medan nih, odong-odong pun masih ada 10.000. Oke, nanti kita lanjut di grup ya guys. Thank you ya. Oke, Selamat selamat istirahat. beristirahat. Tuhan berkati. Bye-bye. Dadah. God bless.